Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Ida. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tekanan zat cair, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 8. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan konsep tekanan pada zat cair. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara tekanan dan kedalaman zat cair. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu menyelam? Apa yang kamu rasakan saat kamu menyelam lebih dalam? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, kalian dapat melakukan percobaan di rumah menggunakan bahan-bahan seperti di bawah ini. Yang pertama, botol bekas air mineral. Yang kedua adalah paku. Yang ketiga adalah penggaris. Yang keempat adalah selotip hitam. Dan yang kelima adalah air biasa. Nah, caranya buat 3 lubang dengan kedalaman 5 cm, 10 cm, dan 15 cm dari permukaan. Setelah itu, lubang tersebut ditutup selotip, seperti yang dilakukan teman kalian, Eka Kurniawan. Nah, setelah itu diisi air dan amati air yang tumpah setelah selotip dilepas. Nah, dari percobaan itu, kita akan dapat data bahwa semakin dalam posisi zat diam, maka semakin besar tekanan. Hal ini ditunjukkan pada titik dengan kedalaman 15 cm dari permukaan air, airnya akan jatuh lebih jauh. Nah, jika kembali ke masalah menyelam, berarti semakin dalam kita menyelam, tekanannya akan semakin besar. Nah, penerapan konsep tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada bangunan bendungan. Nah, di bangunan bendungan dapat kalian perhatikan di sini, semakin ke bawah lebar bendungannya akan semakin besar. Ini untuk menahan besarnya tekanan pada zat cair di bagian bawah. Sampai di sini kalian paham kan tentang penggunaan konsep tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengetahui mengapa bendungan lebih lebar di bawah dibanding di bagian atas. Nah, untuk menghitung besaran zat cair, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah besarnya tekanan pada zat cair, satuannya adalah Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan H adalah tinggi zat cair, satuannya adalah meter. Untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soal berikut ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ikan berenang di akuarium dengan tinggi air 140 cm dari permukaan sampai dasar. Sedangkan posisi ikan dari permukaan lantai ke posisi ikan sebesar tingginya 60 cm. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa tekanan zat cair yang dirasakan oleh ikan? Untuk menghitung ini, kita catat dulu diketahuinya. Yang pertama adalah massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk ketinggian kita dapat dari tinggi permukaan air sampai dasar, tinggi totalnya 140 cm dikurang dengan 60 cm. Kenapa? Untuk ketinggian air pada perhitungan tekanan pada zat cair itu dihitung dari permukaan ke posisi ikan. Sehingga didapat 140 cm dikurang 60 cm. Sehingga hasilnya 80 cm. Karena ketinggian satuannya adalah meter, jadi harus dikonversi dari cm ke meter. Didapat 0,8 meter. Untuk persamaan perhitungan besarnya tekanan zat cair, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan
Data massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan kedalamannya ketinggian zat cairnya adalah 0,8 meter. Ini dikalikan sehingga didapat hasil besarnya tekanan pada zat cair 8000 Newton per meter persegi, atau bisa disebut dengan 8000 Pascal. Sampai di sini bisa dipahami ya cara untuk menghitung besarnya tekanan zat cair pada suatu benda atau pada soal ini yaitu pada ikan. Untuk lebih memahami perhitungan besarnya tekanan zat cair, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Ikan berenang di sebuah akuarium. Ikan berada 50 cm dari permukaan. Berapa tekanan yang diterima oleh ikan bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat? Selamat mengerjakan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah.